Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sari. Kali ini aku mau ngomongin tentang negara Jepang. Negara Jepang adalah negara yang amat sangat dikenal dengan perkembangan dan kemajuannya di bidang teknologi dan juga transportasi. Selain negaranya yang maju, orang-orang Jepang juga dikenal sebagai orang-orang yang disiplin akan peraturan, yang mana mereka amat sangat menghargai yang namanya waktu. Tapi ternyata di negara Jepang yang sudah maju ini, banyak orang-orang Jepang yang masih menganut yang namanya filosofi tradisional, yang sudah turun-temurun sejak dulu. Dan kali ini aku mau membahas salah satu filosofi Jepang yang benar-benar aku suka. Dan filosofi ini menurutku benar-benar bermanfaat sekali untuk kehidupan kita. Dan filosofi itu adalah Ichigo Ichi. Dan aku mengenal Ichigo Ichi ini pertama kali dari buku yang diterbitkan oleh Renebook. Buku ini ditulis oleh Hector Grazia dan juga Francis Miralles. For your information, kamu bisa beli buku ini langsung di official maupun online store dari Renebook, atau kalian bisa beli di toko buku terdekat, atau kalian bisa pinjam gratis di Perpustakaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke pembahasan bukunya. Apa sih arti dari Ichigo Ichi tersebut? Ichigo artinya adalah satu waktu atau periode, dan Ichi artinya adalah satu pertemuan atau kesempatan. Sehingga Ichigo Ichi ini berarti apa yang kita alami saat ini tidak akan pernah terjadi lagi. Yang mana setiap pertemuan dari segala sesuatu yang kita alami itu merupakan sebuah pengalaman yang unik yang tidak akan pernah terulang lagi dengan cara yang sama. Sehingga dalam hal tersebut kita benar-benar harus menghargai momen yang terjadi pada saat ini. Jika kita membiarkan momen tersebut berlalu begitu saja tanpa kita menikmatinya, tanpa kita menghargainya, maka kita akan kehilangan momen tersebut selamanya. Karena emang benar-benar gak bisa terulang lagi, apalagi kita mengharapkan momen itu kembali seperti yang pernah kita alami sebelumnya. Jadi filosofi Ichigo Ichi ini benar-benar mengajak kita untuk menghargai setiap momen, setiap waktu yang kita punya bersama dengan orang-orang di sekitar kita, orang terdekat kita, dan juga dengan diri kita sendiri. Dan ada 10 prinsip dari Ichigo Ichi ini yang benar-benar harus kamu tahu. Yang pertama adalah jangan menunda momen spesial, yang mana jika kamu memiliki sebuah peluang, kamu harus mencoba peluang tersebut. Kamu harus yakinkan diri kamu kalau kamu bisa melakukan hal tersebut. Sebagai contohnya, seperti apa yang aku lakukan saat ini. Ketika aku melihat pengumuman bahwa Kementerian Keuangan mengadakan lomba kece, aku langsung tertarik untuk mencoba dan aku nggak mikir lagi menang atau kalahnya. Menang atau kalah hal biasalah. Yang penting aku sudah mencoba. Setidaknya aku jadi punya pengalaman dalam hal ini. Siapa tahu akan bermanfaat untuk aku ke depannya nanti. Yang kedua, jalani hidup seolah-olah setiap peristiwa hanya akan terjadi satu kali dalam hidup Anda. Kamu bisa melakukan hal-hal kecil seperti menyemangati diri kamu di pagi hari, dan kamu bisa memberikan salam kepada setiap orang yang kamu temui. Dan jika kamu memiliki seorang anak, peluk ciumlah ia setiap pagi hari karena momen tersebut sangat bermanfaat dan membuat anak-anak kita bahagia. Yang ketiga, tetaplah berada di masa sekarang. Jangan kita memikirkan kembali ke masa lalu yang sudah kita lewati dan ingin sekali kita ulangi, padahal hal tersebut sangatlah tidak mungkin. Apalagi kita jika terus-terusan memikirkan masa depan kita yang kita tidak tahu bagaimana jadinya nanti. Tapi yang harus kita hadapi adalah momen sekarang ini. Apa yang saat ini terjadi di hadapan kita, pada diri kita. Dan jika kita ingin tahu bagaimana masa depan kita nanti, lakukanlah hari ini sebuah perubahan-perubahan kecil yang bisa memberikan kebaikan untuk diri kita sendiri. Yang keempat, lakukanlah sesuatu yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Misalkan kita melakukan sebuah kegiatan A, tapi ternyata kita selalu gagal dalam hal tersebut. Itu tandanya mungkin kita kurang cocok di bidang itu atau kemampuan kita belum cukup. Jadi kamu bisa mencoba untuk mencari hal-hal baru lainnya dan jangan pernah menyesali hal tersebut karena setiap orang pasti memiliki satu bakat di dalam diri mereka yang belum mereka sadari sepenuhnya. Yang kelima adalah praktikan zazen. Ini adalah sebuah meditasi yang bisa kita lakukan untuk bisa menenangkan tubuh dan juga pikiran kita sehingga kita bisa menjauh sesaat dari hiruk-pikuk yang ada di luar sana. Yang keenam adalah menerapkan mindfulness pada semua panca indera yang kita miliki, yang mana kita harus melatih diri kita dalam seni mendengarkan, menyentuh, mengecap, mencium, agar kita bisa benar-benar merasakan kekayaan panca indera kita pada setiap momen. Dan hal tersebut akan benar-benar membantu kita untuk lebih memiliki rasa peka terhadap orang lain
Dan hal tersebut juga akan lebih meningkatkan rasa empati kita terhadap orang lain. Yang ketujuh adalah perhatikan segala bentuk kebetulan, karena bisa jadi itu bukanlah hanya sebuah kebetulan. Dan biasanya itu terjadi karena sinkronisasi kita antara diri kita, alam semesta, dan juga orang lain. Yang kedelapan, buatlah semua acara menjadi sebuah pesta. Maksudnya di sini adalah jangan menunggu momen-momen tertentu seperti momen ulang tahun, momen liburan untuk melakukan sebuah pesta. Lakukanlah pesta dengan teman-temanmu untuk lebih mendekatkan dirimu dengan mereka. Yang kesembilan, jika kamu tidak menyukai sesuatu yang ada, buatlah sesuatu yang berbeda. Dalam hal ini, jika kenyataan yang kamu alami benar-benar merasa membosankan menurut kamu bisa mencoba melakukan sesuatu yang lain yang lebih berbeda. Dan yang terakhir adalah jadilah pemburu momen spesial. Karena setiap momen yang terjadi dalam hidup kita hanya terjadi satu kali saja. Melalui Ichigai ini akan banyak sekali hal-hal yang kita pelajari, seperti kita akan lebih bisa menghargai setiap momen kita bersama orang lain, menemukan makna di balik setiap peristiwa-peristiwa yang ada di dalam hidup kita, dan melepaskan segala rasa takut, kecewa, sedih akan ketakutan kita terhadap masa lalu dan juga masa depan kita. Dan pada akhirnya kita akan menemukan Ikigai atau tujuan dari hidup kita. Semoga dengan menerapkan filosofi ini kita bisa lebih menghargai setiap momen yang ada saat ini. Sebelum video ini berakhir, aku mau sedikit cerita sama kalian. Aku adalah seorang ibu rumah tangga dan juga seorang ibu dari satu anak, dan aku juga seorang karyawan di sebuah toko yang mana aku bekerja dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Yang mana ketika pulang kerja itu rasanya tuh bener-bener capek, mau istirahat, tapi aku masih harus ngurus anak aku yang umurnya masih 3 tahun. Yang mana di saat anak aku ngajak main, aku nggak peduli, aku lebih asik sama handphone aku, karena aku pengennya tuh istirahat, padahal aku punya tanggung jawab untuk menjaga anakku sendiri. Ternyata hal tersebut sangat berefek, anakku jadi lebih dekat sama papahnya. Dan sejak saat itu, aku mulai sadar bahwa aku melakukan sebuah kesalahan yang besar. Sebagai seorang ibu, seharusnya aku lebih banyak membuat momen-momen bahagia bersama mereka, dan lebih menghargai setiap momen yang ada bersama mereka, karena hal tersebut tidak bisa diulangi lagi. Dan akhirnya aku memutuskan untuk nggak megang handphone sama sekali ketika aku sedang bersama dengan anakku. Dan aku benar-benar memanfaatkan setiap momen yang ada untuk bermain bersamanya dan benar-benar berusaha untuk bikin dia merasa bahagia dan membuat dia merasa kalau mamahnya itu benar-benar sayang sama dia. Akhirnya, hal tersebut benar-benar berefek positif terhadap aku dan anakku, dimana pada akhirnya kita bisa bermain bertiga, aku sama anakku dan juga papahnya. Hal tersebut benar-benar menjadi hal yang menyenangkan, dan rasa lelah setelah kerja itu rasanya tuh menghilang ketika melihat senyum kebahagiaan yang ada di wajah anakku dan juga suamiku. Jadi hargailah setiap momen yang kamu alami bersama dengan orang-orang di sekitarmu, karena hal tersebut sangat sulit untuk terulang kembali. Sekian video aku kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di momen selanjutnya.